Iya, saya heran Muslim itu bisa lebih percaya omongannya Nandar, omongannya si ZZC segala macam itulah, ya kan? Omongannya Aditya Kaliwang Air, One Way itu nggak ada apa-apanya teman-teman. Saya sarankan Anda baca buku-buku yang sahih itu dijual bebas kok. Ya, buku-buku yang saya sebutkan tadi judulnya itu ada di Tokopedia, ada di Shopee, Anda bisa beli bebas. Anda bisa mempelajari sendiri apakah data-data Shopee aku itu valid atau tidak. Bukan diskusi kita bukan diskusi kayak One Way tadi, diskusi warung kopi, mak-mak jualan di warung kopi ngecap, enggak. Harus bisa tunjukin datanya. Ya, ketika saya mengatakan Imam Bukairah lah yang mendiktekan Quran kepada Muhammad, nanti kita kasih buktinya. Manuskripnya ada, teman-teman, di Birmingham. Ada 2 manuskrip. Ya, kita bisa tunjukkan buktinya. Ketika saya mengatakan proto Quran atau Quran yang asli adalah dalam bahasa Aramaik, itu kita punya data, bukan asal ngecap. Ya. Ya, silakan Miss Dasa. Ya, jadi memang ya seperti itu ya, data lah yang bicara ya, bukan asal ngecap tetapi data lah yang bicara ya, sebagaimana hebatnya kita kalau ngomong ya. Tapi kalau tidak ditunjang dengan data ya artinya omong kosong. Walaupun ini seperti ini contohnya ya Sofia tuh, walaupun sudah pakai data masih aja mereka ngeyel ya. Sudah pakai data, sudah pakai bukti masih tetap berkelit ya, apalagi nggak pakai data. Ya, siapa lagi nih? Ya, silakan Pak Kanuru ya, luar biasa. Selamat siang Pak Kanuru. Ya. Selamat siang teman-teman, Bu Sofi. Ya, ini siang. Menarik ya. Saya mau tambahkan sedikit dari apa yang dipaparkan Bu Sofi tadi. Ini terkait dengan penemuan Quran Sanaa, ya, penemuan Quran Sanaa yang meruntuhkan klaim Muslim bahwa Al-Quran itu terjaga, terpelihara sama dari zaman Muhammad sampai zaman sekarang. Terbukti ketika penemuan Quran Sanaa waktu itu di loteng sebuah masjid, ya, ditemukan bahwa Quran itu salinan itu berbeda dengan versi Utsman. Ini berbeda dengan versi Utsman, sehingga profesor Jerman yang melakukan penelitian pada waktu itu menyesalkan bahwa Muslim sekarang ini kok percaya menta-menta dengan apa yang diklaim dari turun-temurun bahwa Al-Quran itu sama dari dulu sampai sekarang, sehingga mereka menghilangkan sebuah upaya untuk melakukan tinjauan kritis, melakukan sebuah upaya untuk meng-cross check. Benarkah Al-Quran ini sama yang ada sekarang ini dengan zaman Muhammad? Nah, penemuan Sanaa ini dalam uji karbon itu ditunjukkan bahwa ini justru ini Quran yang paling tua dengan versi dengan Al-Quran atau manuskrip yang kita miliki saat ini. Ini adalah versi yang paling tua, dekat dengan zaman Muhammad, ditulis sekitar ini saya coba ini ya, kalau bisa share screen bagus juga ini, kirim kalau bisa biar ditampilkan. Jangan kita ngecap aja, share screen, tunjukin di muka mereka nih loh, klaimmu itu enggak betul ya, itu hayalanmu mata. Betul. Saya coba bagikan ya, Bu Uti coba nanti bantu kasih naik. Ini menarik ini. Nanti silakan teman-teman Muslim jangan cuma asal cuap-cuap, tapi Anda tidak mau untuk cross check apa yang kita tunjukkan ini, ya. Karena ini data zaman keterbukaan, semua dapat diuji. Apa yang Anda baca di sini Anda bisa cross check kok. Nah, ini saya coba naikkan dari sini. Naskah Quran kuno Sanaa dan runtuhnya klaim keilahian Quran. Muslim sering katakan, ya, fakta kebenaran yang meluluh lantahkan itu ditemukan sejumlah besar naskah Quran kuno dari abad pertama Hijrah yang ditemukan di Masjid Agung Sanaa, Yaman, yang secara signifikan berbeda dari Quran standar saat ini.
Sistem penanggalan karbon menegaskan bahwa naskah Quran ini bukan hasil pemaksaan otoritas agama yang saling bersaing saat itu, yakni Khilafah Utsman dan kawan-kawan. Apalagi naskah Quran ini ditemukan oleh para pekerja bangunan yang beragama Islam, jadi tidak perlu ada kecurigaan bahwa ini adalah suatu konspirasi. Mungkin ini adalah peristiwa paling memalukan dalam sejarah Islam dalam 14 abad ini. Masjid Agung Sana'a adalah salah satu masjid tertua dalam sejarah Islam. Tanggal pembangunan bisa dilacak sampai ke tahun 6 Hijriah ketika menurut tradisi Muslim salah seorang sahabat Muhammad dipercaya untuk membangun masjid di Yaman yang kemudian diperpanjang dan diperbesar oleh penguasa Islam dari waktu ke waktu. Pada tahun 1972 selama restorasi ini, Masjid Agung dalam kurung hujan deras menyebabkan dinding barat masjid runtuh. Buruh yang bekerja di ruang mahkota antara struktur atap dalam dan luar terantuk ke sebuah gundukan seperti kuburan karena ketidaktahuan. Selama ini mereka tidak menyadari. Masjid biasanya mengakomodasi kuburan dan situs ini tidak mengandung batu nisan. Tidak ada sisa-sisa manusia dan tidak ada peninggalan pemakaman. Ternyata isinya tidak lebih dari segunung perkamen dan kertas-kertas tua tidak menarik. Buku-buku rusak dalam halaman-halaman lepas teks-teks bahasa Arab, menyatu bersama-sama oleh hujan dan kelembaban selama lebih dari 1000 tahun. Para buruh yang tidak mengerti kemudian mengumpulkan naskah itu dan mempreskannya dengan cerobok ke dalam 20 karung kentang dan meletakkan di sebelah tangga di salah satu menara masjid. Manuskrip itu tadinya akan sama sekali terlupakan kalau bukan Qadi Ismail Al-Aqwa yang nantinya menjadi presiden Yaman Antiquities Authority. Menyadari pentingnya naskah-naskah tersebut, Al-Aqwa kemudian mencari bantuan internasional untuk memeriksa dan melestarikan fragmen-fragmen tersebut, dan tidak ada sarjana di negara maupun mengolah data temuan besar itu. Pada tahun 1977 ia berhasil menarik seorang sarjana non-muslim mengunjungi Jerman yang pada gilirannya membujuk pemerintah Jerman untuk mengatur dan menemukan sebuah proyek restorasi. Segera setelah proyek dimulai, menjadi jelas bahwa kuburan kertas tersebut adalah tempat peristirahatan bagi antara lain puluhan ribu fragmen dari hampir 1000 naskah kuno yang berbeda dari Al-Quran, kitab suci umat Islam. Otoritas Muslim selama hari-hari awal menghargai keyakinan bahwa salinan aus dan rusak Al-Quran harus dihapus dari peredaran, hanya menyisakan edisi yang tak bercacat dari kitab suci untuk digunakan. Nah, restorasi naskah diorganisir dan disupervisi oleh Gerd R. Puin dari Saarland University, Jerman. Puin adalah spesialis kaligrafi Arab dan paleografi Al-Quran yang sangat terkenal. Selama 10 tahun ia secara ekstensif memeriksa fragmen-fragmen berharga tersebut. Pada tahun 1985 rekannya Graf V. Botmer bergabung dengannya. Untuk usia bahasa fragmen sendiri, pengujian karbon 14 menanggalkan usia perkamen tersebut antara tahun 645 sampai dengan 690. Namun usia sebenarnya mungkin agak lebih mudah dari itu, di atas tahun 690, sebab uji karbon 14 memperkirakan tahun kematian dari suatu organisme perkamen adalah kulit binatang, dan tidak diketahui berapa lama berselang antara proses dari pembuatan perkamen tersebut. Namun dari gaya kaligrafi naskah itu menunjukkan penanggalan antara tahun 710 sampai dengan tahun 715. Beberapa halaman perkamen tampaknya ditulis di abad ke-7 dan ke-8 atau abad pertama dan kedua Islam. Mungkin ini adalah Al-Quran tertua yang kita miliki. Pada tahun 1984, Dar al-Muktab dari rumah naskah didirikan dekat Masjid Agung sebagai bagian dari proyek kerjasama antara otoritas Yaman dan Jerman. Sebuah usaha besar dimulai untuk merestorasi fragmen-fragmen Al-Quran. Antara 1983 sampai 1996 sekitar 15.000 dari 40.000 halaman telah dipulihkan, khususnya 12.000 fragmen perkamen dan naskah berasal dari abad ke-7 dan ke-8. Sampai sekarang hanya ada 3 salinan kuno Quran yang ditemukan, yang disimpan di perpustakaan Inggris di London dengan penanggalan abad ke-7 akhir dan dianggap yang tertua. Tapi manuskrip Sana'a bahkan lebih tua.
Selain itu, manuskrip ini ditulis dalam naskah yang berasal dari Hijaz, wilayah Arab di mana Nabi Muhammad tinggal. Yang membuat manuskrip ini tidak hanya yang paling tua yang bisa selamat, tapi salah satu salinan otentik awal Quran yang pernah ada. Hijazi Arab adalah naskah Mekah atau Madinah di mana Al-Quran yang paling awal ditulis. Meskipun potongan-potongan dari Al-Quran yang paling awal yang bisa diketahui, namun mereka juga hanyalah palimpsest, manuskrip di mana tulisan asli telah dihapus, dikupas, ditulis ulang dan ditimpa, tapi masih bisa digunakan kembali. Nah, ini kita lihat kesimpulan dari Gwyn ya. Nah, ini kesimpulan dia ada di sini. Gwyn bahkan menyimpulkan, dikutip oleh Taher pada tahun 2000, Quran bukanlah karya tunggal yang telah bertahan dan tak berubah selama berabad-abad. Quran mungkin terdiri dari kisah-kisah yang telah ditulis oleh orang-orang di zaman sebelum Nabi Muhammad memulai pelayanannya dan kemudian ditulis ulang. Ini kesimpulan Gwyn yang melakukan penelitian ini. Dia katakan bahwa Quran mungkin terdiri kisah-kisah yang telah ditulis oleh orang-orang di zaman sebelum Muhammad, katanya. Nah, jadi Quran itu justru sudah ada sebelum zaman Muhammad. Ini menarik nih. Erwin ketika masih meneliti naskah-naskah Quran di Yaman, selama penelitian mereka, sebagaimana Puin mengingatkan mereka, yaitu pihak berwenang Yaman, ingin menjaga hal ini secara rendah hati, seperti yang kita ingin lakukan juga. Meskipun ya, lanjut ya, Bang, kira-kira lanjut, itu. Bang. Lanjut, Ya. Seperti yang kita ingin lakukan juga, meskipun untuk alasan yang berbeda, mereka tidak ingin menarik dunia bahwa kenyataan ada orang-orang Jerman dan lain-lain yang bekerja dalam menganalisa naskah-naskah Quran ini. Mereka tidak ingin membuat pekerjaan ini tersebar kepada publik bahwa ada pekerjaan yang dilakukan sama sekali. Karena posisi Islam selama ini bahwa segala sesuatu yang perlu dikatakan tentang sejarah Al-Quran telah dikatakan secara cukup 1000 tahun. Artinya, apa yang ditemukan oleh Puin atau kesimpulan Puin itu atau riset dari Puin itu ditutup-tutupi, tidak dibuka secara publik. Oh, ini menarik sekali ya. Jadi kemungkinan penemuan Sana'a ini tidak dipublikasi juga secara terbuka, sehingga kemungkinan besar banyak Muslim juga tidak tahu karena mereka masih dininabobokan dengan klaim bahwa Al-Quran itu terjaga sempurna. Nah, tapi Puin ini sudah tulis buku tentang hal ini, ya. Nanti teman-teman bisa baca ini. Dan ini sudah banyak yang bahas ini, apa penemuan Puin ini. Nah, maksud saya angkat ini supaya teman-teman Muslim atau teman-teman Kristen, mari kita coba lakukan riset kecil-kecilannya tentang hal ini, cari tahu lebih banyak, jangan kita terima mentah-mentah. Meskipun saya sudah bagikan begini, tapi kita juga jangan langsung terima mentah-mentah. Bagaimana kalau kita melakukan penelitian lebih lanjut? Begitupun teman-teman Muslim yang dengarkan pernyataan dari Bu Sufiatul, data-data yang disampaikan, coba Anda lakukan penelitian lebih lanjut. Jangan cuma mengkritisi kemampuan bahasa Arab dari Bu Sofi, itu bukan esensinya, tapi data-datanya itu coba lakukan penelitian atau berikan argumentasi yang seimbang. Data dengan data begitu. Ya, kira-kira itu yang saya bisa bagikan. Mungkin ada pengetahuan lebih banyak tentang manuskrip Sana'a ini dari Bu Sufi atau dari teman-teman lain. Apa ada yang pernah dengar sebelumnya tentang penemuan ini? Ya, sebenarnya kalau mau ditrace ya, dikejar ulang itu, mau dipelajari itu jelas ada beberapa data ya, seperti visible trace, kemudian ayat yang direkonstruksi dan dari standar tag-nya. Sebenarnya itu kalau mau belajar kelihatan ya. Ya, kita belajar jujurlah dalam hal berdiskusinya untuk menambah pengetahuan. Cobalah di standar Stanford Folio itu kan rektonya jelas Quran 2 Al-Baqarah verse 191 line 4 ya. Visible trace-nya seperti apa, rekonstruksinya seperti apa, standar tag-nya seperti apa. Jadi apa yang disampaikan Bu Sofi itu ya bukan ngecap, tapi sebuah data valid yang memang tertulis, dan yang menulis kan juga mereka juga. Nah, ilmuwan pun juga membuktikan bagaimana caranya merekonstruksi untuk mendata ulang itu tadi, teks-teks dari Sana'a itu tadi.
Itu aja sih tambahan saya. Mohon izin turun karena harus jemput anak. Iya, iya. Berkati, selamat bertugas. Tuhan berkati Pak Wahyu Ilahi. Ini yang terakhir dari saya, ya. Anda itu kalau mau tahu kebenaran, ini teman Kristen dan Muslim ya, untuk kedua-duanya. Anda tuh jangan menjadikan YouTube sebagai patokan, ya. Jangan, saya tidak pernah mengklaim ini perkataan saya, nggak pernah. Saya selalu mengutip. Kenapa? Karena saya tidak melihat sendiri manuskripnya, bukan saya yang meneliti manuskripnya. Tadi yang dikutip adalah Gerard Puin dan Elizabeth Puin, itu dua-duanya meneliti manuskrip Sanaa. Jadi perkataan mereka bisa dipercaya, itu yang saya kutip. Seperti misalnya tadi saya mengutip Profesor Mehmet Ihsanoglu dan Dr. Tahir Artikulak. Nggak boleh Anda ngutip pernyataannya si Ibnu, pernyataannya One Way. Siapa One Way? Lihat manuskrip aja nggak tahu dia, ya. Dia nggak pernah tahu manuskrip itu apa. Kita harus kembali kepada orang-orang yang sejaman, data-data yang akurat, yang memang mereka meneliti. Saya menyajikan hasil penelitian, ya, bukan penelitian Sofiatul, ya. Jadi yang kalian misalnya kalian mendengarkan Irene Handono, Ahmad Kainama, Menakem Ali, Sanihu Munir, mereka itu lihat manuskripnya aja enggak gitu loh teman-teman. Mereka tidak pernah meneliti manuskrip ini. Yang kalian harus rujuk itu adalah orang-orang yang meneliti. Profesor Mehmet Ihsanoglu, Dr. Tahir Artikulak, itu orang berbahasa Arab. Mereka meneliti sendiri manuskrip di top copy, disamarkan, dan mereka mempublikasikan hasil penelitian. Saya mengutip misalnya Daniel Brubaker, kenapa? Karena dia get in hand, jadi dia tuh langsung melihat manuskripnya, dia langsung baca, dia langsung, ini loh fotonya, ini loh dokumentasinya. Bukan kita teman-teman, jangan perkataan Sofiatul, perkataan Ibnu, perkataan Wan, itu siapa? Nggak kenal. Saya hanya memberikan petunjuk, kalau Anda mau cerdas, ini loh, buku-buku ini loh yang harus kalian baca. Ya, bukan perkataannya Yonatan Nadar. Nadar tuh siapa? Ya, manuskrip aja dia nggak tahu apa, ya, bahasa Ibrani belepotan. Yang kalian harus baca itu adalah buku-buku yang bisa dipercaya. Ya, contohnya tadi misalnya perkataan Aditya Taliwang Air. Dia mengatakan kenapa ada nasi mau masuk? Oh, karena zaman Adam boleh inces, sekarang nggak boleh inces dan sebagainya. Itu nggak bisa kalian pegang, nggak bisa kalian percaya. Yang bisa kalian jadi rujukan ada asbabun nuzul. Bener nggak perkataannya Aditya Taliwang? Yang harus kalian jadikan rujukan adalah tafsir yang bisa dipercaya, yang diterima otoritasnya. Contohnya tadi yang saya tunjukkan, tafsir Al-Jalalain, tafsir Ibn Abbas, tafsir Ibn Katsir. Itu dipercaya, itu otoritatif teman-teman. Bukan perkataan Aditya Taliwang Air. Aditya Taliwang itu siapa? Ya, dia aja nggak bisa membawa kalian ke surga. Jadi yang saya maksudkan adalah teman-teman, saya mengajak generasi muda ini berpikir cerdas di era internet. Di dalam era internet ini nggak ada lagi yang bisa kalian tutupi. Tidak ada lagi kalian bisa mengatakan tidak berubah titik komanya selama 14 abad terjaga sempurna bla bla bla. Itu nggak bisa lagi. Ya, Yasir Kadi itu bukan orang sembarangan. Dia PhD gelar S2. Profesor Sadi Nasar ini sekontak lagi sibuk katanya semesteran. Kalau enggak nanti dia akan bicara sama kita. Nanti kita akan panggil James Snaps Jr., ahli manuskrip perjanjian baru. Itu yang mempelajari langsung teman-teman. Orang yang berbahasa Yunani, dia ngerti benar. Jadi apa yang saya tampilkan, data-data di dalam video saya, itu enggak sembarangan. Ya, saya merujuk kepada orang-orang yang sudah meneliti dan mempublikasikan penelitiannya. Contohnya Profesor Sadi Nasar. Itu dipercaya tulisannya. Aditya Taliwang siapa? Tulisannya siapa? Memang dia ngeluarin buku? Hah? Ya, Nandar, memangnya Nandar tuh ngeluarin buku? Hah? Dia lulusan apa? Siapa itu mereka? Yang kalian harus rujuk itu adalah orang-orang yang meneliti. Ya, Profesor Yasir Kadi itu PhD S2. Sadi Nasar itu profesor ahli Timur Tengah bahasa Arab. Semua tulisannya bisa dipercaya. Hasil penelitiannya itu otoritatif, bisa dipercaya. Ya, contohnya seperti tadi tuh, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu bisa dipercaya teman-teman. Saya lebih percaya apa kata Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Saya lebih percaya apa kata
cendekiawan-cendekiawan Islam yang otoritatif, yang mempunyai otoritas di dalam dunia Islam. Bukan perkataannya Ibnu Madya, bukan perkataannya Ibnu Dani. Siapa itu mereka? Ya, mereka bikin buku aja enggak. Kembali kepada kitab kalian. Itu yang saya mau tekankan. Makanya rujukan saya semua ada halamannya, ada judul bukunya, ada penulisnya, babnya sekian, ada. Itu semua sahih. Ya. Itu yang mau saya tekankan, teman-teman. Jangan percaya perkataan-perkataan apologet muslim, perkataan Rifa Mau. Siapa tuh Rifa Mau? Ya, Remahan Rengginang Padang. Dia nulis buku aja enggak kok. Ya. Dia mengatakan tidak berubah titik komanya. Loh. Cendekiawan muslim mengatakan surah jumlah surahnya aja sudah berbeda. Anda lebih percaya Ibn Mas'ud, ya? Sahabat nabimu, penghafal Quran, apa perkataan Rifa Mau? Anda lebih percaya Ubay bin Ka'ab, Anda lebih percaya Sahih Bukhari, Anda lebih percaya Sahih Muslim, apa perkataan Rifa Mau? Itu loh yang saya mau tekankan, teman-teman. Jangan bodoh. Jangan bodoh. Itu yang saya mau tekankan. Jadilah cerdas. Di era digital internet kita bukan berdebat seperti emak warung kopi yang tanpa data nerocos. Tunjukkan data, kita akan adu data argumentasi. Jangan asal klaim. Itu yang saya mau katakan, teman-teman. Ya, siapa itu ZZZ? Tulis buku aja enggak. Yang kalian rujuk itu adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tafsir Al-Jalalain, Ibn Abbas, itu Tafsir Ibn Katsir. Ya, biografi dari Ibn Hisham itu otoritatif, dapat dipercaya. Itu yang kalian kutip dari situ. Ya, Muslim itu harusnya seperti itu, jangan seperti Ibnu itu. Gak ngerti apa-apa si Ibnu itu, makanya disesatkan dia. Itu Bu Uci yang saya mau tekankan ya, Bu Uci ya. Ya. Koreksi dikit. Luar biasa ya. Itu jangan dulu turun. Yasir Kadi. Ini mau tanya saya dari tadi saya tanya ya, di waktu diskusi sedang berjalan. Itu kan ada perbedaan versi. Nah, yang jadi pertanyaan saya, maaf saya kurang simak utuh tadi ya. Yang perbedaan apanya ini? Perbedaan pesannya. Apa ada perbedaan pesan moralnya di versi-versi yang dikatakan berbeda tadi? 30%-nya merubah arti, Pak. Quran itu tidak mempunyai satu. Memang merubah arti ya? Merubah arti, iya, 30%-nya. Ini saya tunjukkan, saya share screen. Ini adalah sekarang kita menemukan mungkin 37 versi Arabik Quran ya. Dan perbedaannya sekitar 93.263 varian teks di dalam Quran versi Arabik. Dan ini bukan merujuk kepada Sabatu Ahruf. Sekali lagi saya katakan, tidak merujuk kepada Sabatu Ahruf. Karena Sabatu Ahruf itu sudah dibakar oleh Utsman bin Affan, dijadikan mushaf wahid, satu mushaf. Makanya kalau kalian beli Quran itu sekarang semuanya mengatakan Razam Utsmani, sesuai dengan Razam Utsmani. Jadi mereka Quran yang 37 yang berbeda-beda ini tidak merujuk kepada Sabatu Ahruf, tetapi merujuk kepada variasi bacaan dari Razam Utsmani. Ya, tergantung perawinya. Anda berada di mana nih? Perawinya macam-macam. Ya. Nah, ini perbedaan-perbedaan ini kalian bisa lihat ya. Ini contohnya nih, surah 2 ayat 58. Ini versi Hafs, versi Kalun sudah berbeda. Ya, surah 2 ayat 184. Ini versi Hafs dan versi Hisham ibn Ammar berbeda. Ya. Ini surah 2 ayat 251, versi Hafs dan versi Wars al-Azraqwi berbeda. Ini apakah sama titik komanya, teman-teman? Apakah sama setitik komanya ini kalau kita lihat klaimnya tadi? Ya, ini versi Hafs, versi Al-Susi. Ini versi Hafs dan versi Al-Syabahaniwi. Ini versi Hafs dan versi Wars. Ya, Quran surah 4 ayat 43 ini berbeda. Ini nggak sama setitik komanya. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, saya tunjukkan yang paling gampang lah. Ini kalian bisa download sendiri. Ini adalah Quran terjemahan Fadil Sulaiman in English. Dia menerjemahkan 10 qiraat. Ya, dia mendapatkan gelar Master Majizat Syariah Islam, bukan main-main ya.
dan diploma studi Islam dari Institut Al-Azhar Kairo. Dia mendapatkan ijazah Qiraat Wars An-Nafi. Ya, dia mempelajari macam-macam lah. Ini bukan orang sembarangan. Bridges Translation of the 10 Qiraat of the Noble Quran. Ini kalian bisa download di Play Store atau Google App Store. Ya, Anda bisa beli bukunya e-book, Anda bisa download, Anda bisa masuk ke website-nya. Pilih Fadel Sulaiman Translation. Anda klik, nanti kliknya seperti ini nih. Contohnya nih ya. Ini versi Hafs, surat Al-Kahf ayat 86. Ini ada footnote-nya di sini, yang merah-merah. Ini bacaannya di Nafi, Ibn Katsir, Abu Ammar, di Hafs, di Yaqub. Ini bacaannya in hot spring. Ya, kecuali di sini, kecuali di Quran versi ini, versi Nafi, versi Ibn Katsir, versi Abu Ammar, versi Hafs dan Yaqub. Yang lain itu membacanya bukan murky spring, bukan kolam lumpur hitam, tetapi di kolam panas. Contoh ini contoh aja nih, contoh perbedaan qiraat dan bacaan. Nah, berapa persen yang merubah arti menurut Fadel Sulaiman? 30%. Ini bukan saya yang ngomong. Ya, ini Fadel Sulaiman yang ngomong. Orang Arab ini. Bisa bahasa Arab. Bahasa Arab tuh bahasa bangun tidurnya. Bangun tidur dia langsung ngomong bahasa Arab. Bukan Sofiatur ini yang ngomong. Ini orang Arab. Jadi apa yang saya katakan itu bukan diklaim dari saya sendiri. Enggak, saya tunjukkan ini siapa yang ngomong. Itu saya tunjukkan semua. Contohnya ini nih. Ya, ini yang disisipkan nih, ayat-ayat yang disisipkan. Ini Quran versi Samarkan. Oh, sorry, versi Sanaa nih tadi yang Pak Kanuru katakan. Di Sanaa aja ini ada penambahan, Sanaa itu merupakan palimpsest ya. Palimpsest itu artinya dia dihapus kemudian di atasnya ditimpa ulang. Ini penyisipan kata-kata Allah, ini ada 9 contoh yang dikasih. Ini disisipkan ini. Tadinya nggak ada. Jadi nggak benar. Ya, nggak benar bahwa tidak ada penambahan titik komanya. Itu overprime, hiperbola kalau kita bilang. Itu majas hiperbola. Tidak sampai titik komanya tidak berubah. Ini buktinya. Ini Anda bisa baca di Daniel Alan Brubaker. Ya, penambahan ini selain disamarkan, ini ditemukan juga di dalam manuskrip Sanaa. Sanaa itu mempunyai upper text dan lower text, jadi merupakan palimpsest. Ya. Dan ini Profesor Droce yang menyelidiki manuskrip dari Kodeks Ustadz Umayyad. Ini salah satu kodeks yang dikanonisasi juga. Ya, pada zaman Al-Hajjaj, pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan. Ini banyak sekali penambahan kata-kata Allah yang tadinya nggak ada. Gerard Puin di dalam studinya manuskrip Sanaa menyatakan kata Allah ini ditulisnya ilaih. Dia membenarkan teori bahwa ini tadinya harusnya berasal dari bahasa Aramaik. Nanti kita akan bahas khusus mengenai proto-Quran atau asal-muasal Quran ini tadinya berbahasa Aramaik, bukan Arab. Kalau Anda mau tahu ada berapa bahasa asing, Quran mengatakan Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas. Ada 315 kata-kata asing dan bukan kata-kata bahasa Arab di dalam Quran. Ada 25% di dalam Quran yang istilahnya itu tidak bisa dimengerti di dalam bahasa Arab. Bukan omongan saya ini. Ya, saya bisa tunjukkan bukunya. 25%. 25% Quran tidak dimengerti kata-katanya oleh orang Arab. Karena itu merupakan kata-kata asing. Ya, ini ada inserted, ada penambahan di sini. Ya, ini contoh-contoh nih. Ya, ini di top copy, ada banyak penghapusan penambahan, enggak sama loh teman-teman. Kok kalian bisa ngomong sama itu dari mana? Hah? Lihat ini saya tunjukin dari sini aja deh. Top copy ya, top copy aja. Itu bukan manuskrip Utsmani. Hasil analisa paleografinya itu baru ada akhir abad ke-8 dan awal abad ke-9. Lihat nih, Dr. Tayar Atikulak. Ada 2.270 perbedaan konsonan kerangka huruf matinya dari Fat Musaf. Ya, dari yang kalian pegang sekarang. Ya, terdapat perbedaan-perbedaan dengan Quran yang kalian pegang sekarang nggak sama titik komanya. Keliru itu klaimnya. Ya.
Tidak sama dengan Quran versi Kairo 1924 yang kalian pegang sekarang, versi Imam Hafs. 22% Quran hilang dari manuskrip top copy ini. Sekarang kita lihat Samarkand. Apa kata Dr. Tayyar Atikulak? Ini bukan manuskrip Utsmani, berasal dari abad ke-8. Analisa paleografnya sama, huruf kufi. Gaya penulisannya berbeda, menunjukkan bahwa yang nulis bukan satu orang. Ada kesalahan skribal, kesalahan penulisan, ada kesalahan penyalinan. Ditulis oleh seseorang yang tidak berpengalaman. Karena dimensi, jumlah folio, garis, serta ciri-ciri kodikologis dari naskah ini berbeda satu sama lain. Ya, jadi nggak berpengalaman dia dalam menyalin manuskrip. Kemudian ada penyisipan beberapa kata Allah. Samarkand hanya memiliki 43 surat. Ya, 66% dari Quran hilang. Nggak sama dengan Quran yang kalian pegang sekarang. Ya, sekarang Ma'il Codex. Kodenya adalah 2165 MS yang disimpan di British Library. Ya, Ma'il Codex ini tadi merupakan huruf Ma'il yang paling tua karena ditulis dalam aksara Hijazi. Ini juga nggak sama, kalian tidak memiliki yang komplit, hanya 43 surat dan tidak komplit. Ya, 53% bagian Quran hilang. Ya, dan Martin Links ini seorang muslim ya. Martin Links ini muslim, bukan orang Kristen. Dia memberikan tanggal akhir abad ke-8 Ma'il Codex ini. Al-Husaini juga akhir abad ke-8. Petropolitanus abad ke-8 juga. Nah, Sana'a yang tadi dikatakan palimpsest, yang dikatakan tadi mungkin paling tua, ini kenapa tidak dipublish ke publik dan masih merupakan rahasia? Beda dengan manuskrip-manuskrip Alkitab. Alkitab tidak pernah menyembunyikan, Anda bisa akses langsung, Anda bisa lihat Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, Papyrus 52, semua papyrus ada puluhan ribu papirus dan manuskrip tidak pernah disembunyikan oleh orang Kristen. Ya, ini nggak sama teman-teman. Kenapa Sana'a ini nggak sama? Nanti kita lihat publikasinya Dr. Gerard Puin. Ya, kita tidak bisa mendahului karena Dr. Gerard Puin dan Elizabeth Puin lah yang meneliti manuskrip Sana'a. Jadi kita tunggu publikasi mereka. Ya, itu loh yang saya maksudkan teman-teman. Ya. Ada lagi Pak, yang lain Pak? Ya mungkin nambahin dikit tadi Pak Kanuru dan Bu Sofi tentang Gerard Puin. Kalau Gerard Puin, jadi cendekiawan Muslim itu tetap beriman Muslim juga, padahal menemukan banyak perbedaan perubahan. Ya, saya jawab dulu. Silakan, Bu Sofi. Pada zaman Muhammad, perbedaan bacaan itu sudah ada, Pak. Ya, hanya Ubay bin Ka'ab yang merasakan keraguan masuk ke dalam hatinya ketika ada perbedaan bacaan itu. Mereka tetap muslim. Beberapa murtad sih, beberapa misalnya Abdullah ibn Sarah itu seorang scribe atau penulis daripada Muhammad. Ya. Karena Muhammad memasukkan perkataannya ke dalam Quran. Akhirnya dia murtad gitu loh. Dia loh, kok ini perkataanku bisa masuk ke dalam Quran, kok disuruh nulis sama Muhammad? Ya, Abdullah ibn Sarah kalau Anda lihat itu salah satu yang murtad. Jadi dari beberapa penulis Muhammad itu sekitar ada 3 orang yang murtad. Kenapa mereka murtad? Karena ternyata mereka mengetahui, oh ini bukan firman Tuhan. Jadi para penulis scribe-nya Muhammad yang Muhammad mengatakan ini didiktekan oleh Jibril, 3 orang murtad. Ya, salah satunya yang paling terkenal adalah Abdullah ibn Sarah. Ya, itu murtad. Ya, karena dia mengetahui ya, namanya orang tahu dalam dapur-dapurnya gimana sih? Ya, tahu dapurnya sendiri. Nah, itu murtad, teman-teman. Nah, ini yang harus kalian muslim pelajari. Ya, bukan berdasarkan ocehan-ocehan TikToker, YouTuber itu nggak guna. Kalau kalian mau mencari kebenaran, saya sarankan kalian deep dive. Masuk lebih dalam, pelajari Islam. Apa itu Islam? Bagaimana Quran ini terbentuk? Ya, jangan seperti tadi one way. Saya kok bingung ya, kok Yesus kan orang Yahudi, kenapa diberikan kitab Injilnya bahasa Yunani? Coba Bu Uti, untuk dialog akademis, itu ngomong begitu itu gimana tuh kira-kira teman-teman tuh? Saya mau jelasin juga males tuh. Gak masuk akal, Yesus orang Yahudi kok. Waktu Indonesia belanja di Tokopedia, ayo nak. Diberikan kitab Injil bahasa Yunani. Iya, teman-teman. Bu,
Bu Sofiatul itu sebenarnya buat jawabnya ngakak aja. Karena itu menikam Allahnya sendiri. Lo kenapa Injil aja bahasa Yunani? Kenapa ada kata Injil? Karena menggunakan bahasa Yunani kan? Coba bukan bahasa Yunani, namanya bukan Injil. Nah, kenapa di Quran ikut-ikutan pakai kata Injil? Kan bingung kita. Saya sih tadi ketawa dengerinnya. Ya itulah, makanya kalau kebanyakan kena dilatasi waktu jadi begitu dia. Ya, paling males sebenarnya kalau udah kayak tadi yang apa pembenaran bahasa Arab itu. Terus kalau pertanyaan-pertanyaan kayak Alkitab tuh nyolong atau kata Allah nyolong tuh apaan sih sebenarnya? Diskusi kayak gitu kan apa topiknya tidak apa malesin gitu. Kalau masih sebatas itu gitu. Harusnya kan lebih ke esensi ya, bukan ke bahasa lagi gitu. Jadi mereka tuh berpikiran bahwa kitab Injil itu turun dari langit, Pak. Jadi mereka heran, kenapa Allah kok menurunkan kitab Injil berbahasa Yunani padahal Yesus orang Yahudi. Itu saya mau jelasinnya juga agak malas tuh. Nah, pertanyaan anak banget itu, mesti jelasin itu bukan level diskusi kita gitu loh. Iya sama kayak ngomong bilang kalau apa Alkitab tuh nyolong bahasa mereka atau Allah tuh bahasa mereka itu apaan sih, malas sebenarnya ya. Banyak kali yang mempertanyakan Quran diminta untuk tahu bahasa Arab, padahal orang Islam yang kafah sekalipun belum tentu bertahu bahasa Arab. Ibu Sofiatul itu katanya di Turki itu ada manuskrip yang membuktikan keaslian Quran. Tapi kenapa kok Turki menutup diri ketika orang-orang di luar Turki untuk meneliti gitu loh? Iya, jadi manuskrip, kalau kita bicara manuskrip Quran itu tidak boleh diteliti sampai sekitar tahun 1995. Dan yang diperbolehkan untuk meneliti manuskrip Quran di luar Birmingham ya, di luar Inggris. Karena kita hanya punya beberapa yang ada di Birmingham, Inggris. Yang diperbolehkan meneliti salah satunya ada Dr. Tayar Altikulak dan Dr. Mehmet Isanoglu tadi. Makanya kita harus mengacu kepada hasil penelitiannya dia, karena dia yang melihat langsung manuskripnya, dia yang meneliti langsung bertahun-tahun ya. Jadi dari tahun 95 dia baru publikasikan kalau nggak salah tahun 2000, mungkin 2008an, tahun 2008 itu baru dia mempublikasikan bukunya tadi Al-Musaf Al-Syarif tadi, hasil penelitiannya dia. Makanya kita harus mengacu ke situ Pak, karena mereka adalah para cendekiawan yang melihat langsung, seperti Gerard Puin tadi. Kenapa bisa dipercaya? Nah, orang dia meneliti langsung kok. Dia ngeker langsung gitu loh, langsung ngeker gitu loh. Ya? Iya. Jadi dia ngerti, dia mempelajari bahasa. Seperti itu ya Ibu Sofiatul yang dikatakan profesor dari Maroko itu loh. Rambut Muhammad aja ada, manuskrip kok nggak ada. Padahal manuskrip kan untuk membuktikan kebenaran itu kan. Jadi itu harusnya menjadi tanda tanya buat mereka. Betul Pak. Jadi sih tadi saya mau nambahin kalau Gerard Puin itu di Jerman mereka punya dia dan teman-temannya ada namanya Inarah Institute. Cuma bahasa publikasinya mereka tuh banyaknya bahasa Jerman. Iya, bahasa Jerman. Harusnya ditranslate ke bahasa Inggris. Ini Pak yang dari mualaf Jerman yang profesor itu yang murtad itu Muhammad van Carles itu mau menerbitkan ke dalam bahasa Inggris Pak itu Pak nantinya. Tapi yang tadi Bu Sofi bilang sebenarnya kan kalau kayak kita belajar dari channelnya Bu Sofi, sebenarnya belajar dari YouTube pun kalau pendapat saya ya sah-sah aja. Bisa sebenarnya bisa. Cuma yang channel yang seperti Bu Sofi yang ada referensinya gitu, ada sumber-sumbernya. Kalau misalnya yang Jerman sekarang nih, yang kemarin sama J. Smith kan si Thomas Alexander, nah itu dia bikin video-video pendek yang bagus gitu dan sumbernya dari buku-bukunya Inara Institute gitu. Iya bagus yang gitu Pak, 3 menit itu kan bagus ya, nanti bisa kita pelajari. Saya baru terjemahin 2 videonya Thomas Alexander ya. Iya Bu, iya. Itu iya tadi kan Pak Banwe tadi ya. Itu kan kalau Bu Sofiatul kan datanya kan lengkap, tapi kalau Pak Banwe kan framing, bahkan framingnya tadi seperti ada ancaman gitu loh. Jangan sampai yang dikatakan Bu Sofiatul salah nanti dianggap nanti penistaan, terus jangan sampai lisannya itu nggak dijaga. Itu kan
walaupun dia bicaranya pelan, tapi itu seperti framing ancaman gitu loh, dan itu membuktikan pengecut itu. Mereka itu. Iya, pengecut tapi itu mereka. Tapi data-data yang kita tunjukkan itu valid, ya. Makanya saya tuh mau ngekek loh sebenarnya, ya. Karena kalau kita lihat umat Muslim itu bahkan Qur'annya sendiri nggak ngerti, ya. Qur'annya sendiri tidak ngerti. Artinya itu nggak ngerti. Jadi mereka membangga-banggakan kita bisa bahasa Arab. Loh, yang kamu baca itu kamu nggak tahu artinya kok. Ketika kita katakan ini loh ada di dalam Qur'anmu. Ini loh contohnya tadi nih Pak. Menurut Bapak gimana ini? Ini saya kasih contoh. Ini ada di surat Al-Haqqah ayat 40. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkataan Rasul. Bisa Desa bisa kelihatan share screen-nya? Udah kelihatan kok, Bu. Udah kelihatan share screen? Iya, udah kelihatan. Iya. Udah kelihatan. Al-Halaka ya, Bu Sofi. Al-Halaka. Iya, ini surat Al-Haqqah. Jadi Quran ini perkataan siapa? Perkataan Rasul. Ya, ada 2 ayat nih. Satu lagi adalah surah 81, surah At-Takwir ayat 19. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar perkataan utusan yang mulia. Ditambahin biar saru. Ini kata-katanya sama nih. Kemarin siapa yang ngebahas ya? Bahasa Arabnya sama nih. Ini ya bahasa Arab ini dengan ini itu sama loh. Tapi kok terjemahannya beda? Yang satu Jibril, yang satu Muhammad, kan gitu kan? Oh iya benar. Ini bahasa Arabnya sama nih. Iya. Coba lagi. Oke. Pindah Bu ke yang itu. Sama. Iya benar sama. Jadi Quran itu perkataan Rasul. Indah Harmi masuk yuk, naik yuk, katanya biar itu hadis. Jadi betul kan kata hadis kan, kalau menaati Muhammad menaati Allah, jadi kan betul kata hadis kan. Jadi ya perkataan nabinya itu Quran. Sama gimana ya bisa memberi penjelasan bahwa sanad dan perawi itu sangat-sangat tidak akademis gitu. Gimana validasinya? Saya selalu bingung gitu. Iya, Pak. Mereka selalu bilang kalau terlalu banyak yang menyampaikan, ya nggak bisa, integritasnya itu ya diragukan, Pak. Iya kan, nggak bisa diuji, jadi kok bingung. Iya. Dari ini, apalagi hadis kan ribuan kan, Pak. Apakah mungkin ada seseorang yang bisa berkata ribuan gitu, terus dihafal, terus disampaikan dari mulut ke mulut, itu kan gimana caranya? Iya. Ini buat Indah Harmi bukan mencari kesalahan. Kita ini aja apa ya? Kebenaran sebenarnya justru ya, bukan Iya. Iya. Kebenaran. Kita mengajak kritis, Pak, tapi bagi mereka itu dianggap nanti penistaan. Ya itu susahnya gitu masalahnya. Ya, kalau kita dibilang umat terjemahan, mereka umat lapor. Mereka tanda kurung itu benar-benar. Kalau mencari kesalahan itu contohnya saya tuh. Saya jumpa seseorang kemarin di live stream Yard. Dia bertanya, "Kamu sudah tahu sekarang apa beban berat orang Kristen?" Saya mau jawab, dan dibilang tidak perlu. Loh, tidak perlu, kami tidak perlu mempelajari kitabmu. Loh, katanya bertanya. Lalu dibilang, saya mau cepat, waktu saya tidak lama. Ternyata sampai bubar di bawah. Apa dibilang, backstage ya? Di backstage lama baru out. Nah ini yang namanya cari kesalahan yang gitu. Nah, jangan nggak usah gitu sih jauh-jauh, Pak. Ya itulah caranya mereka. Nggak mau cari kebenaran. Tadi Ibnu itu saya taruh di backstage berkali-kali ketika Pak Kanuru membacakan manuskrip Quran Sanaah itu, dia itu pasang musik terus 2 kali. Iya, dari Bu Sofi tadi. Dari Bu Sofi menyampaikan tadi dia pasang musik. Betul. Iya. Dia itu kan menutupi kebenaran.
Jadi tadi dikatakan Quran itu tidak memerlukan sanad, keliru. Ini adalah Quran halaman A yang versi Hafs sekarang. Jadi Quran ini ada rantai periwayatnya, ya. Ini kalian lihat nih, ya. Yang Miss Desa bisa share screen saya? Sudah Bu. Ini kalau kalian lihat setiap Quran itu selalu merujuk kepada Razam Utsmani. Yang kalian pegang sekarang termasuk di Indonesia adalah rantai periwayat dari Imam Hafs bin Sulaiman bin Al-Mughirah. Yang di biru-biru nih yang kalian lihat di sebelah kiri nih, kalian lihat ini. Ini ditulisnya adalah riwayatul Sofiatul, ya, riwayatul Quran. Ya, bahwa Quran yang kalian pegang sekarang ini merupakan hafalan dari Imam Hafs bin Sulaiman bin Al-Mughirah Al-Asadi Al-Kufi dari rantai periwayat bacaan Hashim bin Abi An-Najud Al-Kufi At-Tabi'i dari rantai periwayat Abi Abdirrahman Abdullah bin Habib As-Sulami. Kemudian dia mendapatkannya dari Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dari rantai periwayat Zaid bin Thabit dan Ubay bin Ka'ab. Kemudian dikatakan didapatnya dari Nabi Muhammad, yang didengarnya dari Jibril, yang didengarnya dari Allah Ta'ala. Ya, jadi rantai ini diambil dari Utsmani Musaf, dicetak oleh Kerajaan Arab Saudi. Untuk menjelaskan lebih lanjut, Quran kalian ini memiliki rantai periwayat seperti hadis yang ditelusuri sampai kepada Nabi, yang mendengarnya dari Jibril, yang mendengarnya dari Allah Ta'ala. Setiap bacaan memiliki rantai perawi yang otentik. Jadi nggak benar tadi perkataan mak-mak warung kopi one way tadi, ya. Ini kita sudah buktikan. Ini setiap versi Arabi Quran kalian memiliki rantai periwayat seperti hadis. Itu saya bingung loh. Kalian Muslim kok bisa nggak tahu tuh? Saya bingung loh. Dan berani-beraninya kalian masuk ke dunia apologetika tanpa kalian tahu gitu loh. Kalau orang awam nggak masalah. Ya, jemaat gereja itu saya diminta mengajar di beberapa perkumpulan dan beberapa gereja, bahkan pastor-pastor, ya, karena mereka sangat ingin tahu tentang kanonisasi Alkitab dan kanonisasi Quran. Itu pelajaran dasar, teman-teman, itu harus kalian ketahui. Kalau orang awam nggak ngerti, nggak apa-apa. Yang penting aku derek Gusti Yesus, aku mari, aku sembuh dari sakitku, aku mati tidak masuk neraka. Itu orang awam. Tapi ketika kalian masuk ke dunia debat, kalian masuk ke dunia apologetika, dan kalian tidak tahu bagaimana Quran ini terbentuk, bagaimana Alkitab ini terkanonisasi. Waduh, saya nggak bisa ngomong, teman-teman. Nggak bisa ngomong saya. Kalian jadi kayak one way tadi, jadi mak-mak warung kopi tadi. Iya. Jadi saya sudah tunjukkan buktinya ya. Tadi adalah halaman A, page A daripada Quran versi Imam Hafs. Ada rantai periwayatnya, ada isnadnya. Seperti hadis. Iya. Tadi Bu Sofi udah dengan data nunjukin banyak surah yang hilang. Saya kebayang kalau surahnya yang hilang itu berarti itu materi dari kitab dongeng mana lagi gitu yang hilang. Terkadang gitu. Apokrif mana Pak, lagi yang di perang ya Mama itu ada ribuan 1000 lebih loh Pak yang meninggal itu penghafal Quran itu. Bayangkan betapa banyak yang hilang di situ. Iya. Tapi susah sih Pak. Saya pun maksudnya kalau ya maksudnya selalu dibilang kan Islamofob ya. Ya bukan Islamofob, kita kan pengen mencari pengetahuan ya. Itu dan cara mereka sepertinya mereka ini play victim Kak, Pak. Sepertinya mereka korban. Padahal kita bukan di situ maksudnya. Iya, dan saya pikir sah-sah aja kalau mereka mau menginikan apa dari kekristenan pun tidak apa-apa gitu. Maksudnya kan tidak ada yang disembunyikan kok. Tidak ada. Ini coba. Ini yang kayak begini kan ngehoak kerjaannya terus-terusan. Apa itu Miss Adasa? Apa tulisannya? Di live ya. Tuhan menikah punya anak cucu katanya. Ih, hoax banget. Lah Tuhannya sendiri. Tuhannya mereka nggak punya anak karena nggak punya istri. Itu gimana itu Tuhannya mereka itu? Di surah 6 ayat 101 itu. Mana mungkin dia bisa punya anak sedangkan nggak punya istri kan? Enggak Pak, ini kayaknya mereka selalu ya, kayaknya entah dari Nazar dan lain-lain. Sorry, kita Pak Pak Kanuru silakan.
Pak Nurul mau bicara? Ya, maksud kalah hebat dengan. Halo? Ya, kedengaran. Ya, oke. Ini yang menarik juga, salah satu momok dalam sejarah penulisan Quran yang mungkin juga Muslim tidak tahu tentang ini karena malas baca sejarah, yakni bahwa sebenarnya ada dua kali revisi Quran ini yang menjadi momok. Pada zaman Said itu sudah melakukan revisi Quran, meskipun dia sebenarnya sangat takut melakukan tugas itu karena dia merasa ini seperti memindahkan gunung, ini berat sekali katanya. Dia tahu betapa sulitnya untuk melakukan, maksud saya mengkompilasi Quran, bukan merevisi ya, tapi mengkompilasi Quran. Nah, tapi setelah Said muncul lagi Utsman yang melakukan kompilasi Quran dengan cara mensortir Quran, dibakar yang menurut dia tidak masuk dalam Quran yang seharusnya. Nah, ini menjadi menarik. Kenapa? Karena Utsman ini bukan seorang cendekiawan Quran. Dia bukan seorang cendekiawan. Bagaimana dia bisa punya otoritas, punya kemampuan untuk melakukan sortir ini dengan cara membakar sebagian yang menurut dia tidak masuk dalam versi Quran yang sebenarnya. Dan ini dilakukan by power sebagai seorang politisi pada masa itu. Nah, ini kok tidak dikritik oleh Muslim begitu? Apa kualifikasi Utsman melakukan hal ini? Kenapa apa yang sudah dikompilasi oleh Said tidak diterima? Kenapa yang dikompilasi Quran itu justru yang diterima? Padahal Utsman sama sekali tidak punya otoritas, tidak punya kapasitas, kemampuan untuk melakukan tugas ini. Nah, ini yang menjadi bahan pemikiran menurut saya yang harusnya Muslim juga perlu jawab. Iya, betul Pak Kanuru. Oh iya. Tadi yang saya lucu lagi ya, satu lagi yang saya lucu one way ya gitu. Nggak ada yang mampu membuat ayat serupa Quran katanya. Saya ingat itu Al-Fatihah itu kok ada duluan ya di doa gereja. Enggak, Misa Dasa ini kan tadi ada yang siapa yang komen Tuhan menikah punya anak, itu kan apokrif ya, entah kitab dari mana gitu. Saya pengen ini nunjukin satu aja kitab apokrif ini, soalnya kan banyak banget tuh, entah Nandar, entah siapa. Itu di private chat ada link, bisa diklik nggak Misa Dasa? Boleh. Itu Pseudo Matthew gitu, yang di bawah pohon kurma. Saya pengen nunjukin. Nah, itu Gospel of Pseudo Matthew, itu bisa di-download. Beli mobil di Carsem, artinya kami memberikan ketenangan untuk Anda. Kalau bisa dasar, coba scroll ke bawah ke chapter 20. Nah, di chapter 20 inilah sebenarnya Maryam di bawah pohon kurma gitu ya. Kalau teman-teman Muslim pengen melihat gitu kan, di pseudo Matthew Gospel ini bisa di-download kok. Bisa baca sendiri, misalnya itu as the blessed Mary was sitting there, she looked up. Mana tadi? Ya gitu and seeing a palm tree, she said to Joseph, let me rest, ya etc. Pokoknya itu di chapter 20. Nah, kebanyakan teman-teman Muslim ya Nandar dan sebagainya itu kan selalu bilang kitab apokrifa, kenapa apokrif, bisa aja ini benar gitu kan. Mereka bilang apa alasannya ini menjadi apokrif gitu, kenapa ini disortir, apa alasannya. Nah, ini saya kasih contoh aja kenapa kitab Pseudo Matthew ini apokrif. Misa Dasa tolong ke chapter 18 ke atasnya dikit ya. Oke. Di chapter 18, nah di sini tertulis ya, suddenly there came forth from the cave many dragons. Jadi di cerita ini ada naga gitu, jadi mereka mendekatkan ke gua, terus ada naga, tiba-tiba Yesus kecil melindungi keluarganya dari naga-naga itu. Ya kisah kayak gini ya dongeng gitu.
bagaimana kitab ini mau diterima sebagai kitab yang benar gitu ya? Ini namanya apokrif gitu. Apakah ini yang mau? Ini cuma satu contoh aja, salah satu alasan kenapa Gospel Pseudo Matthew ini tidak diterima sebagai kitab yang benar, karena ya, dan dari kitab inilah diambil cerita di bawah pohon kurma itu tadi. Itu aja sih, bisa dasar. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Ya, itu udah serupa dong, Pak. Udah serupa dengan ayat. Katanya ada yang bisa membuka yang serupa ini katanya. Saya tahu tadi nggak ada. Banyak. Ya, makanya dongeng mana lagi yang mau masuk gitu. Iya, makanya saya usul sama Bu Sofiatul itu dongeng mana lagi Pak ya? Dongeng mana lagi ya? Banyak Pak dongeng-dongeng yang masuk ke kitabnya si Uclim itu kan. Iya, dari Talmud, Misnah, Midrash, ya banyak ya. Iya. Zulkarnain. Cerita Zulkarnain saja itu nggak masuk akal, tapi dipercaya kan gimana? Itu dongeng Pak, dongeng. Iya. Dongeng. Surah Al-Kahfi juga itu dongeng-dongeng dari Kristen Syria. Pokoknya nabi mereka kalau nggak ada namanya disebut di Alkitab, mereka akan kelimpungan nyarinya dari mana. Kidir dari mana, mereka nggak tahu dapat dari mana itu kidir. Oh iya, sama teman-teman pernah dengar nggak Profesor Gabriel Sauma? Iya, bicara tentang apa dia Pak? Dia ini orang Aram, orang secara Aramaik. Jadi dia di YouTube tuh ada tuh, dia profesor itu yang misalnya ini, jadi bahwa teman-teman Muslim pun kadang-kadang tidak ada yang tahu bahwa misalnya negara kayak Kuwait itu artinya apa, Bahrain itu artinya apa, Mekah itu artinya apa. Ternyata itu semua dari bahasa Aramaik. Jadi dalam bahasa Arab tidak ada artinya, tetapi dalam bahasa Aramaik tuh ada semua artinya gitu. Jadi yang mengkritik lah bahwa dulu dia menyatakan bahwa semua bahasa Aramaik itu ditekan, dilarang pada masa kekuasaan Arab mula-mula gitu. Dan ya itu ya, mungkin nanti saya menunggu sih materi Bu Sofi nih tentang itu, dari transisi Aramaik ke Arab. Ya. Iya, itu iya Bu Sofi kan udah ini ya mau Profesor Biasakur juga bilang Pak. Profesor Biasakur juga bilang kalau nama Allah itu kan ilah, itu kan dari Yahudi kan, dari Ibrani. Itu.